Domo minasan, Kira-kira desu. Ya, selamat datang di segmen All About One Talk, di mana kita nge-review miniatur yang skalanya 1/12. Aku udah lama banget nggak nge-review action figure, dan nggak nge-review barang-barang 1/12. Udah lama banget. Terakhir aku nge-review itu kayaknya Little Armory ya, Little Armory 4A1, Little Armory collab sama Gold Frontline. Itu, silahkan cek segmenku. Sekarang aku bakal nge-review action figure, dan ini karakternya sudah benar-benar tenar di kalangan player Blue Archive. Wah, ini Sensei, gimana suaranya nih? Semua Sensei Blue Archive udah pada tahu, termasuk aku juga, dimana aku belum punya karakter sama sekali, tapi udah punya figurnya. Nah, mungkin sebagai gantinya gachaku ampas, ini dia. Oke, tanpa kita lama-lama lagi, yuk kita lihat yuk, ini figurnya siapa? Ini dia. Kita bakal review ini Figma Tsunaokami Shiroko. Cara story-nya Blue Archive, Shiroko itu dikenal sebagai murid dari Abydos High School, SMA Abydos, dan juga anggota dari School for Closer Club, SSC, Heiko Taisaku Ikai. Bagi yang nggak tahu Heiko Taisaku Ikai itu, silakan main dulu story-nya, baca story-nya ada itu. Dan kalau secara karakter, dia itu orangnya pendiam, ya memang pendiam, jarang bicara. Tapi diam-diam dia itu sebenarnya peduli sama temannya, sama sekolahnya juga. Yang dimana sekolahnya itu mau ditutup, tapi dia tetap peduli, walaupun caranya dia menunjukkan kepeduliannya itu rada aneh dan cukup kontroversial. Contohnya mau bayar hutang-hutangnya Abydos dengan cara ngerampok bank. Ya, itu jadi karakternya si Shiroko ini. Sekarang kita lihat ke kotaknya yuk. Oke, kita lihat bagian depannya. Kita bisa lihat apa? Figurnya Shiroko. Ini gambarnya figurnya Shiroko. Dan ini figurnya Shiroko itu sendiri. Ini terus dapat drone. Nanti aksesoris kita bahas semuanya. Ini bagian atas kotaknya Shiroko lagi ADS and downside. Terus lagi bawa senjatanya. Juga senjatanya bisa terjepit di tasnya, nggak tahu dia bisa apa, gimana caranya kita bakal kasih sendiri. Nah, ini dia lagi ADS juga pakai atasnya. Udah ya, kita lihat ke belakang. Nah, ini di bagian belakang kita dilihatin pose-posenya Shiroko. Ini pas lagi normal, lagi ADS, dia pakai topeng maling, lagi duduk, lagi bawa senjata, lagi nenteng senjata di belakang tasnya. Terus ini mukanya Shiroko, ekspresi Shiroko. Ini dia pas lagi ngeluarin ulti. Yang punya Shiroko normal pasti ngerti ini drone apa. Nanti kita bahas satu. Ini juga aksesorisnya, fitur-fiturnya nanti kita bahas satu. Oke. Karena kita udah bahas boxnya, langsung kita buka yuk boxnya dan kita lihat apa isinya. Maaf suaranya rada ramai, itu kakakku lagi betulin mobil, ketok-ketok atau itu ketok basic apa enggak. Ini aksesorisnya. Nah, yang diselotip ininya. Safety-nya lumayan. Sebelum kita lanjut, ini oke. Ini harusnya Yostar. Soalnya yang bikin bekas asli itu Yostar. Kenapa Nexon? Apakah karena Nexon yang bikin versi globalnya atau gimana? Nggak tahu. Tapi harusnya ini Yostar sama Natgen, soalnya aslinya mereka berdua yang bikin. Nggak tahu alasan kenapa. Oke,
Setelah ini kita langsung bahas Figma-nya. Ya, jadi ini adalah Figma Scirocco. Wah, ini imut sekali saudara-saudara. Ya, kita lihat ya detailnya. Nih, kita lihat dari mukanya dulu. Aduh, lucu sekali. Halo-nya. Terus kita lihat mukanya dulu. Ini penjolnya benar bersih, detail banget sampai ke hairpin-hairpinnya. Wah, detail banget ini hairpinnya. Kita turun ke badannya. Badannya kita bisa lihat itu name tag-nya. Satu namanya Abydos. Bisa lihat, bisa kebaca. Ini kalau aku foto bisa kebaca ini. Karena videoku aku ngerekam pakai HP. Ini gak pecah-pecah. Tapi kalau kita lihat pakai foto ini benar-benar detail. Kayak gini. Oke, dari name card kita ke senjatanya, ini detail senjatanya juga cukup detail. Benar detail ini parah detailnya. Gila, mereka benar niat banget ini pencetnya. Pencetnya bersih. Ini stiker Abydosnya benar-benar kebaca. Logonya juga rapi, detail, terus tulisan Abydos juga kebaca, rapi sih. Ini sepatunya juga detail. Ini sampai ke tali sepatunya juga detail, mereka bikin detail sampai segitunya, keren ya. Oke, kita udah lihat bagian depan, sekarang kita lihat ke belakang. Ini partnya nggak ada hubungan, kita singkirin dulu, maaf ya. Oke, kita lihat ke belakang. Nah, drone nanti kita bakal bahas nanti. Nah, ada segmen sendiri, ada bikinan sendiri. Nah, ini ke tasnya, ada tasnya cukup detail nih. Oh ya, scarfnya juga kayak shawl, semacam shawl itu cukup detail itu mereka bikinnya. Nah, ke tas-tasnya cukup detail nih, lumayan detail. Terus lengkapnya nanti kita bakal bahas di bagian aksesoris. Ini kok sekilas aja. Nah, itu pinnya sampai sedetail itu. Terus untuk stand base kita dapat satu. Bentuknya benar-benar segi 6 simetris, nggak kayak Figma yang lainnya bentuknya kayak segi 6 piatos. Ya, mungkin kalian pernah makan piatos ya. Ya kayak gitu bentuknya, segi 6-nya memanjang. Kalau ini simetris. Lalu kita dapat 3 lubang di stand base-nya, dan juga kita dapat 2 tiang stand base. Satunya kita buat nancepin punggungnya Scirocco, stand base-nya Scirocco sendiri, yang satunya buat pasang drone itu. Jadi kita bisa ngedisplay Scirocco dan drone-nya secara bersamaan. Drone-nya bisa kayak efek terbang-terbang gitu, seolah terbang. Oke, gitu aja untuk detailnya. Kita lanjut ke artikulasi.
Baiklah, sekarang kita bahas aksesorisnya. Setelah tadi kita bahas soal artikulasinya, kita dimanjakan dengan berbagai macam aksesoris yang kita dapat dari Figma Scirocco ini. Cukup banyak, benar-benar banyak ini. Kita punya part tangan, kita bahas part tangannya dulu. Ini kita punya tangan kebuka yang jarinya kepisah, kita pasang. Lalu ada jari yang nempel, tangan kebuka yang jarinya nempel, 1 biji. Lalu ada tangan pas dia megang objek, megang grip lah, apalah itu. Kita dapat 1 pasang. Lalu tangan ngepal 1 pasang juga. Dan tangan untuk pegang senjata, 1 untuk trigger safety, 1 untuk ready to fire. Berhubung soal senjata kayak pas kita lihat Scirocco pegang senjata, sepertinya dia bisa dipasang senjata Little Armory deh. Coba kita pasang RPG 7, semoga bisa. Ini adalah Figma Scirocco pas dia lagi pegang Little Armory RPG 7. Sekarang kita bahas bagian face partnya, bagian part mukanya. Kita punya 2 jenis muka. Kita punya 2 wajah, yaitu muka normal, ekspresi normal kayak gini, dan juga ekspresi ketika Scirocco ngelirik kayak gini. Ya, tadi kita udah bahas bagian dari kepala yaitu muka. Sekarang kita bahas kepalanya itu sendiri. Kita punya 2 opsi kepala. Beneran ini aku nggak bohong. Kita punya 2 pilihan kepala. Pertama yaitu yang normal kayak gini. Dan juga kepala pas Scirocco lagi pakai balaclava. Topeng maling gitu. Ya, jadi kalian bisa bikin scene Scirocco lagi ngerampok gitu. Ini contohnya Scirocco ngerampok pakai RPG 7 ini. Pakai RPG Shim V2 nih. Lain apa enggak itu? Oke, terakhir kita bahas senjatanya. Kita punya 2 jenis senjata yang normal sama senjata ultinya. Kita bahas yang normal dulu. Senjata utamanya yaitu White Fang Scirocco. Aslinya ini namanya White Fang 465, tapi karena 465 itu Goro Awase dari namanya Scirocco, dia aku nyebut aja ini White Fang Scirocco. Apa itu Goro Awase? Kapan-kapan kita bakal bahas di video terpisah. Oke, kita bahas ke White Fang Scirocco-nya sendiri. Kita punya beberapa part optional, yaitu magazinnya. Magazinnya bisa diganti ke magazin normal kayak gini, terus ke magazin yang bisa dipakai buat nempelin senjata White Fang Scirocco ini ke tasnya Scirocco. Jadi kayak gini pas dipasang ke tas. Lalu untuk senjatanya sendiri ini yang White Fang Scirocco-nya itu bisa dilepas bagian scope sama silencernya. Jadi kalau kalian nggak suka pakai scope, nggak suka pakai silencer, copot aja udah. Jadi kayak gini kelihatannya. Dan kayak gini pas dipasang di Figmanya. Oke, sebelum kita bahas popornya, kita lihat dulu detailnya. Ini aku kasih fotonya aja biar kalian bisa lihat lebih detail. Ini detail banget paint jobnya, mereka bener-bener rapih. Aku salut banget sih, suka sama paint jobnya, mereka benar-benar minyak. Ya udah mirip-mirip kayak Little Armory aja ini. Gak tau mereka bakal rilis juga itu, si Little Armory-nya bakal rilis White Fang Scirocco apa enggak. Kita tunggu aja. Oke, kita bahas ke popornya. Ini popornya bisa dilipat, buttstocknya bisa dilipat, nggak fix kayak apa? Kayak senjata-senjata di Figma model-model lainnya itu fix, itu popornya, part senjatanya fix. Kalau ini bisa dilipat. Ya, tarik kesimpulan aja, ini yang bagian fixnya cuma di vertical gripnya. Yang mereka nggak mau ngambil resiko
Vertical gripnya kalau bisa dicopot-copot nanti hilang gitu, mereka nggak mau ngambil resiko gitu. Jadi mereka fix yang mereka patenin biar nggak copot-copotan kayak gitu. Dan terakhir kita bahas, oh iya, sebelum kita bahas drone-nya, kita bahas rocknya dulu ya. Kita dapat opsi rocknya, kita dapat dua jenis rock ini. Rock yang normal kayak gitu yang kalian lihat di video ini, yang pertama-tama ini, dan juga rock yang buat aksinya Shiroko, maksudnya biar Shiroko bisa action. Oh ya, rock actionnya sendiri itu ada part opsionalnya lagi ya. Wah, ini part opsional, ada part opsionalnya lagi. Rocknya itu bisa digonta-ganti depannya. Yang pertama itu buat duduk, Shiroko pakai duduk, dan juga untuk proning, jadi kayak gini. Next, kita dapat tasnya Shiroko ya. Ini tas standarnya Abydos. Ini kita lihat lebih detail, lebih fokus. Ini bener rapih banget paint jobnya, ini niat banget sampai ke detail kecilnya itu, sampai ke pinnya bener detail banget, ngeri. Oh iya, kalau kita lihat lebih cermat, itu ada lubang di tasnya. Lubang ini dipakai buat dipasangi senjatanya Shiroko yang White Fang Shiroko itu, White Fang 465 itu ditancepin di sini guys. Dan mag-nya ada optional mag itu yang kita bahas barusan. Nah, ditancepin di sini. Untuk tasnya sendiri ada optional parts juga. Ya, ada optional parts. Optional partsnya ada di talinya. Kita dapat dua jenis tali di sini. Yang pertama tali yang biasa, yang berdiri, itu buat digantungin ke miniatur rak tas atau rak jaket, itu dipasang di situ. Yang kedua, ini tasnya yang talinya itu untuk dipasangi ke Shiroko-nya sendiri, jadi kayak gini. Dan juga last but not least, kita dapat drone-nya. Bener, ini drone, aku nggak bohong, ini part terpisah, bukan part yang kita beli sendiri. Ini jadi satu set sama Figma, ini satu set beneran. Kita lihat sendiri detailnya, waduh, gila. Penjam mereka rapi banget, niat banget ini. Atau liatin fotonya aja ini biar kalian bisa nikmatin detailnya kayak gini. Sekilas untuk drone-nya, ini drone X skill-nya atau ulti skill-nya Shiroko. Jadi pas kalian mainin Shiroko yang ini, itu kan X skill-nya dia bisa nyemburin rudal langsung dari drone-nya itu. Ya, kayak gini. Jadi sekali X skill, sekali ngaktifin special skill-nya, dia bakal nembakin 8 rudal sekaligus. Unit kidou. Keren ya. Ya, walaupun aku berharap Shiroko bisa bikin ultinya jadi kayak gini sih. Oh my god. Itu bakal ngehemat rudalnya secara drastis. Itu. Overall, Shiroko adalah Figma yang bagus menurutku. Paint jobnya bener-bener rapih, bersih, itu detailnya banyak, sampai stikernya Abydos bisa kebaca, artikulasinya juga lumayan, dan aksesorisnya kita bener-bener dimanjain banget. Oke, gitu aja untuk video ini. Makasih buat nonton review dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like video ini. Jangan lupa like. Terus, kalau kalian mau tulis komentar, mau komen soal Figma ini, kalau kalian mau diskusi soal Figma ini, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau kalian mau video kayak gini lagi, mau episode All About 112 lagi, jangan lupa subscribe Loki Arakune desu, biar kalian gak ketinggalan video-video baru dan aku makin semangat untuk lebih produktif lagi.
Well, that's all for now. I'm Lucky Arakone Harrier. I'll see you guys in the next All About 112.